Kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian kembali terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat. Seorang pria lanjut usia berinisial YM 70, meninggal dunia setelah terlibat pertengkaran dengan tetangganya, S54 pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Insiden ini dipicu oleh kebiasaan korban yang sering membuang sampah di selokan dekat rumahnya di Jalan Rawa Selatan VRT 006 RW 007, Kampung Rawa, Johar Baru. Tersangka yang baru saja pulang berjualan kopi keliling menegur korban agar tidak membuang sampah di lokasi tersebut. Teguran itu memicu perdebatan yang berujung pada perkelahian fisik. S memukul korban beberapa kali hingga korban jatuh dan tidak sadarkan diri. Korban yang sudah lanjut usia dilarikan oleh saksi ke puskesmas terdekat, namun karena kondisinya kritis, ia dirujuk ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sayangnya, meski sempat mendapatkan perawatan medis, korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Pihak Polsek Johar Baru bertindak cepat setelah menerima laporan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tim reskrim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP Muhammad Rasid, SH, MH, segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. 1 jam setelah laporan diterima, polisi berhasil mengamankan tersangka S tanpa perlawanan. Barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perkara, diantaranya, visum et repertum korban, rekaman CCTV, 1 buah topi berinisial MR milik tersangka, 1 buah celana pendek warna hitam, dan 1 pasang sandal kulit merek Lili warna hitam coklat. Tersangka S dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Merilis suatu kasus yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Berawal dari laporan masyarakat bahwa ada korban yang kejadiannya terjadi pada subuh pagi hari dan korbannya tersebut sudah berada di rumah sakit. Maka petugas kita atau reskrim kita langsung melakukan pengecekan di rumah sakit, dan betul bahwa di rumah sakit tersebut ada korban yang bernama YM. Ya, YM berusia 70 tahun. Kemudian dengan anggota reskrim kita mendapatkan keterangan dari rumah sakit tersebut, maka tim kami atau tim reserse kami dipimpin oleh Bapak Kanir langsung melakukan pengecekan di lokasi, kemudian langsung melakukan penangkapan kepada tersangka pelaku yang kebetulan tersangka tersebut adalah tetangganya sendiri. Nah, tidak memerlukan waktu lama kita menangkap tersangka ini, ya. Kita mendapat laporan jam 11.00, kemudian jam 12.00 tersangka sudah kita amankan. Karena bertepatan dengan jam 12 itu pula kita mendapatkan kabar bahwa korban yang ada di rumah sakit meninggal dunia. Karena menurut keterangan dari saksi yang ada di TKP, sesaat kejadian setelah antara korban dan tersangka ini cekcok mulut, kemudian terjadilah adu fisik atau pukul-pukulan, korban jatuh tidak sadarkan diri, sehingga saksi yang ada di TKP membawa si korban ini ke puskesmas. Sampai di puskesmas, karena tidak sadarkan diri dan di puskesmas pun terbatas, sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Islam. Itu kejadiannya. Pemicunya karena sampah atau gimana? Untuk pemicunya sendiri, menurut keterangan dari tersangka bahwa si korban ini sering buang sampah di belakang pos atau di dalam selokan, sehingga
si korban ini, si tersangka ini menegur si korban agar jangan buang sampah di lokasi itu atau di selokan itu, tetapi si korbannya tidak terima sehingga berdua terjadi perkelahian. Berarti memang bukan kali pertama terjadi perkelahian di antara keduanya? Tidak, sebelumnya belum pernah terjadi, tetapi ini kebetulan pada pagi hari atau subuh hari itu si tersangka ini baru pulang habis jualan kopi keliling dan melihat tersangka ini ingin membuang sampah di situ di selokan itu di belakang pos, sehingga si tersangka ini menegur si korban. Nah, si korban tidak terima dan pada saat itu si tersangka ini pulang untuk menaruh sepedanya atau sepeda motornya yang tempat dia buat dia jualan kopi ini. Lalu si tersangka ini duduk di dekat TKP itu. Nah, begitu si korban ini pulang habis buang sampah itu, pulang lagi ketemu di TKP itu, lalu ya di situ tepatnya mereka saling saling cekcok dan terjadi pukul-memukul itu. Kalau hasil tes urin terhadap tersangka Negatif, sudah kita tes urin tapi negatif. Pada jatuh kemana? Jelas pasal yang dikenakan. Pasal 351 ayat 3, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Tapi penyebab kematiannya karena dipukul gitu, baik tidak ada benda tajam atau benda tumpul gitu dari hasil otopsi yang dilakukan. Dari hasil visum yang ada diterangkan bahwa hasil itu karena ya benda tumpul, namanya dipukul pakai tangan itu benda tumpul, dipukul mukanya itu yang lebam. Ya, berawal dari kita mendapat informasi dari pengurus RT bahwa malam subuh itu terjadi keributan, kemudian orangnya dirawat di rumah sakit Islam. Kemudian kita melakukan pengecekan di sana. Setelah pengecekan ternyata benar ada korban ya, yang sudah tampak lumbang matanya yang dirawat di sana. Kemudian kita langsung cek TKP, benar ternyata terjadi tindak pidana pelanggaran. Ya. Kemudian jam setelah kita ke sana korbannya laporan jam 11 siang laporan. Berdasarkan laporan itu kita langsung melakukan penyelidikan. Kemudian yang tersangka ini beneran tetangga daripada si korban. Nah, berdasarkan itu kita lakukan penangkapan di rumah tersangka yang kebetulan pada saat itu beliau sedang ada di rumah. Tapi pelaku tahu nggak bang ketika ditangkap korban sudah meninggal dunia? Enggak tahu, tidak tahu. Nggak ada upaya dari dia untuk melarikan diri atau gimana? Pada saat itu yang jelas dia masih berada di rumah dan dia tidak tahu kalau si korban ini meninggal. Karena pada saat kejadian juga ketika korban dibawa ke rumah sakit, tersangka itu masih ada berada di sana sebenarnya. Nah ini kan mereka tetangga nih, apa memang sering berantem sebelumnya? Sampah cuma jadi salah satu pemicu aja. Jadi kalau kita runut lagi ke belakang, ini berawal si tersangka ini pulang dari berjualan kopi keliling, bertemulah dengan korban yang pada saat itu hendak membuang sampah dengan membawa bungkusan plastik kresek kertas. Nah, pada saat itu si tersangka ini dari sepeda motor, di sepeda motor itu dia menegurlah si korban, kurang lebih seperti ini, Pak jangan buang sampah di belakang pos atau di selokan. Bapak ini menjawab, kapan? Enggak, mengelak lah di situ. Pada saat itu, tapi si bapak ini terus berjalan. Nah, kemudian si diduga tersangka ini dia pulang juga ke rumah menaruh sepeda motornya. Mungkin setelah menaruh sepeda motor ada perasaan nggak nyaman, mungkin kan masih ada unek-unek sehingga dia keluar lagi di TKP itu di perempatan dia duduk di sana nunggu si bapak ini yang korban ini membuang sampah. Karena membuang sampahnya agak jauh nih dari rumah nih, yang diperkirakan di sekitar kecamatan. Jadi bapak ini pulang, jalan hendak ke rumah,
si tersangka sudah nunggu di sana. Nah, di sana langsung terjadi omongan, didorong lah sama si tersangka ini, korban. Begitu didorong, membalas apa Pak si korban ini menangis, kemudian pukulan di sana yang mengakibatkan bahwa korbannya terjatuh. Nggak ada yang merelai saat itu Pak? Pada saat itu memang situasi lagi sepi ya kurang lebih jam 03.00. Jadi pada saat itu orang yang melihat itu ketika bapak itu sudah terjatuh, ada yang lewat, kemudian sepeda motor, teriak, kemudian nggak jauh dari sana kemudian keamanan daripada RW 07 ini masih sedang ngobrol-ngobrol. Pak RW-nya ada RT-nya ada, keamanan supaya cepat datang ke sana.